Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahannan ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi bisidqi wa rahmah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul faatihin. Al-Fatihah. Kepada para alim, para ulama, para kiai, para habaib, ustaz, ibu, bapak ibu, jemaah ingkang mulia. Syukur alhamdulillah kita awali pertemuan pagi hari ini dengan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sambut paling-paling kita berikan rahmatnya kita orang bersyukur sehingga kita ramai masuk masyarakat nanti awas istiqomah awas pada subuh kemudian Gusti Allah paling tempat ini sampai nanti untuk Amin ya rabbal alamin. membawa iman yang sempurna, Islam yang sempurna, husnul khotimah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai tentang ini sudah kita bahas. Allah Subhanahu wa ta'ala dawuh, ya ibadi inni haramtu dzulman ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Wahai hambaku, saya telah mengharamkan pada diri saya sendiri dari Allah. Allah mengharamkan untuk berbuat dolim pada dirinya sendiri. Jangan sampai Allah ingin mendolimi makhluknya. Maka bahwa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadhalamu. Maka Allah mengharamkan perbuatan dolim ini kepada di antara kita. Jangan sampai kita ini satu sama yang lain itu saling mendolimi. Ya, karena dolim itu, karena orang yang dolim perbuatan dolim itu akan didul masuk yaumul qiyamah, akan menjadi petangnya di kiamat. Mungkin di dunia kita bisa bahagia, tapi nanti di akhirat kedoliman yang kita lakukan itu menjadi Beban. kegelapan, mungkin keruwetan. Maka di dalam beberapa kitab itu Nabi juga ada jauh, kalau bisa kalau orang dalam hidup itu biasakan minta maaf setiap waktu sebelum ajal menjemput. Makanya nyuwun sewu, kenapa ada sebuah ada kebiasaan di lingkungan kita. Kenapa lain sholat itu kok berjabat tangan? Nah, itu. Ini bukan hanya sekedar jabat tangan, mawon sebetulnya. Karena berangkat dari hadis Kanjeng Nabi kalau bisa itu mumpung masih diberikan kesempatan itu, kalau bisa itu meminta maaf halal pada saudara kita. Mungkin kita ini punya salah pada saudara kita. Harapannya
yaitu kalau kita punya salah sama Allah, mungkin tiap hari kita itu sambut sholat lima waktu. Kita, kalau kita punya salah sama Allah, setiap hari kita sudah sholat lima waktu. Ibaratnya kalau orang itu sholat lima waktu, itu ibaratnya adalah orang mandi sehari di depan rumahnya itu ada sungai, dan dia mandi sehari 5 kali. Bayangkan kalau orang itu mandi sehari 5 kali, kira-kira kotoran itu sempat nempel apa enggak? Saya yakin tidak sempat nempel. Kotor dikit itu Cuci. kotor dikit itu Cuci. Maka sama seperti itu, ketika orang itu rajin sholat 5 waktu, saya yakin dosa-dosa itu akan dihapus oleh Allah. Jadi tidak sempat punya dosa, tidak sempat punya dosa. Nah, kalau sama Allah itu, ya, kalau sama Allah mungkin akan mudah diampuni, akan mudah diampuni, kecuali kalau orang itu punya tanggungan kalau menungso. Nah, kalau punya tanggungan kalau menungso masih ada tata cara lagi. Kalau kita punya salah sama Allah, cukup istighfar, ya. Kemudian merasa bersalah, Salah tobat. gitu. Kemudian berjanji tidak mengulangi lagi, ya. Istighfar, mengakui kesalahan, betul. Kemudian berjanji tidak mengulangi lagi, itu tobat kita. Tetapi kalau kita punya salah dengan seorang lain, dengan makhluknya Allah, ditambahi lagi, itu kita halal. Makanya saya ingatkan ketika kita kebiasaan di lingkungan kita, ya, ketika pada sholat itu ada salaman itu sebenarnya bukan sekedar salam, tapi apa? Minta maaf antara jamaah satu sama lain. Kenapa? Mungkin kita punya salah. Ya, selama ini kan kayak dipikir patut salam itu kayak apa? Atau habis sholat, habis baca wirid, baca doa, biasanya kan Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam. Musafahai itu salaman itu bukan tanpa tujuan, tapi tujuannya di situ. Antara setiap jamaah pasti kita ini punya salah. Maka dari kajian ini mumpung masih ada kesempatan, tiap hari minta maaf. Tujuannya apa? Ketika nanti kita betul-betul minta maaf itu, orang yang diminta dalam ada halalnya, selesailah hubungan dengan hakul adab. Ketika hakul adab itu sudah selesai, maka apa? Maka urusan dunia, urusan akhirat nanti insya Allah akan dipermudah oleh Allah. Dalam perhitungan. Kalau sampai kita ini berbuat dolim di antara kita, salah satunya yang dikhawatirkan oleh Kanjeng Nabi adalah kita ini akan mengalami sebuah kerugian dalam perhitungan akhir. Nabi kan ada jawab, ada terlalu namanin muflis. Sahabatku, apakah kalian tahu siapa orang yang merugi itu? Orang yang muflis, orang yang rugi. Kemudian sahabat berkata, innal muflisa man la dirham wala mata. Orang yang rugi Kanjeng Nabi itu adalah orang yang tidak punya harta, tidak punya duit, tidak punya perhiasan, tidak punya jabatan. Itu orang yang rugi. Nabi menyebutkan al-muflisu fina al-muflisu fina al-muflis innal muflisa min ummati ya'tina yawmal qiyamah bis-shalah was-shiyam waz-zakah wa haji wa umrah walakin qad syatama hada wa akala mala hada wa daraba. Orang yang rugi di antara umatku bersama Nabi itu adalah orang yang nanti ketika hari kiamat dia datang menghadap Allah dengan membawa amalan kebaikan pada satu sisi,
dia rajin sholat, ya, rajin puasa, rajin zakat, sedekah, haji, umroh bolak-balik. Tetapi di sisi yang lain dia memang baik sama Allah, tapi di sisi yang lain dia tidak menjaga hubungan dengan makhluk Allah dengan baik. Suka memfitnah, syakama hadam bisubi, wa daraba hada, suka pukul, wa akala mana hadam, memakan barang yang bukan haknya. Bahkan tidak tanggung-tanggung bahasa makan darah sampai apa? Mengalirkan darah yang bukan haknya. Akhirnya apa? Ketika orang ini dinas oleh Allah masuk surga, ketika mau masuk surga, ada yang ditanya, mau kemana mas? Mau masuk surga. Kok bisa mau masuk surga? Ini karena ibadah sholat saya. Lihat sholatnya sama malaikat. Oh iya, sholatnya bagus, stempel masuk surga, silakan. Tapi giliran mau masuk surga, ada sebelah kanannya panggil-panggil, ya Allah, siapa mau masuk surga? Fulan bin fulan. Kok bisa dia masuk surga? Karena sholatnya bagus. Sholatnya bagus. Karena apa? Oh, dia tetangga saya ya Rasul, ya Allah. Dia memang sholatnya bagus, tapi dulu di dunia dia rajin sholat. Kalau itu tepat waktu. Tapi dia giliran punya utang, sukanya janji-janji. Punya utang sukanya janji-janji sampai meninggal dunia utangnya belum disaur. Ditanya, betul pula kamu punya utang belum disaur? Kata apa utangnya? Betul ya Allah. Langsung ya malaikat ambil pahala sholatnya, kasihkan kepada tetangganya. Kayaknya tombol. Nah, masih punya celengan lagi, mau masuk surga, mau kemana? Mau masuk surga. Kok bisa pede masuk surga? Ini amalan puasa saya. Lihat tadi. Ketika buka amalan puasa, puasanya bagus. Ramadannya tidak pernah bolong 1 bulan penuh. Setiap Ramadan puasa, dan juga puasa sunnahnya, puasa sunnahnya. Ini yang di sini kita masuk bulan Rajab. Tanggal berapa? Tanggal Januari. Tanggal berapa ya? 19 ya. Berapa 20? Itu sebentar lagi kita masuk bulan Rajab. Disunnahkan puasa, memperbanyak puasa. Rajab, Sya'ban, Ramadan, ini dipanggil Ramadan. Ya, Sya'ban kita mulai nomor Kanjeng Nabi ketika masuk bulan Rajab itu sudah mulai latihan puasa, memperbanyak puasa. Ada sebagian orang bertanya, Mas Baron, hadis ini dulu, apa hadis ini Allah? Hadis ini Allah itu puasa Rajab itu atas Allah yang mengatakan itu yoke baju itu singkat Mas. cari dalil yang lain. Cari dalil posoka oleh cari dalil yang lain. Apa? Rajab itu bulan tanam. Sebut Sya'ban itu bulan merawat tanaman. Ya, Ramadan itu panen. Maka kalau kita ingin panen itu Tanam. nandur apa? Nandur kebaikan. Nah, puasa itu kebaikan apa kejelekan? Kebaikan itu tadi terlampau. Jadi ketika nanti masuk bulan Rajab, ayo mulai latihan berbanyak puasa, berbanyak baca istighfar. Salah satu doa yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan wa ughfir lana
Istighfar. Itu harapannya sih minta maaf. Kenapa? Karena biasanya kalau sudah masuk bulan Rajab, bulan Sya'ban, ini bulan apa? Rame-rame jobnya malaikat Israfil. Rame-ramenya apa? Jobnya malaikat Israfil. Biasanya bulan Rajab Sya'ban itu karena tiang mampu. Biasanya bulan itu coba malaikat Israfil tetap laris. Makanya harapannya apa? Harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh kanjeng Nabi Sallallahu, walaupun umur kita ini pendek, tapi ibarat salah satunya perbanyak. Jadi jangan sampai itu. Kalau sampai kita itu nggak mau minta maaf berbuat dolim, terjadilah sebuah kerugian. Bayangkan Bapak Ibu, kalau sholat, amal ibadah sholat habis buat nyawa tetangga kanan. Ibadah puasanya dia rajin puasa ya Allah, tapi puasa cuma dia tidak makan tidak minum, tapi lisannya suka memfitnah. Iya betul, kamu memfitnah. Betul ya Allah, tidak ambil pahala puasanya. Oh masuk surga lagi karena sodakonya. Oh dia rajin sodako ya Allah, tapi korupsinya tidak leret-leret. Korupsinya tidak leret. Ya sudah, betul ya Allah. Ambil sedekahnya, ambil amal ibadahnya, hajinya diambil, tapi sudah tinggal bawa iman saja. Sholatnya sudah habis buat nyaur, puasanya buat nyaur, infak sedekahnya, zakatnya buat nyaur, hajinya sudah selesai habis, hanya tinggal la ilaha illallah. Masih kecil imannya. Silakan masuk surga karena dia punya iman. Mau masuk dari jauh-jauh begini, ya Allah siapa itu masuk surga? Bulan itu bapak saya. Aduh kiyo, Sampai saya anaknya. La ilaha illallah. Sini. Ya bapak itu banyak di dulu gagah. Anaknya mau bilang. Anaknya mau bilang betul cocok. Mau sore sampai hanya cocok kenapa tuh? Kalau ini hati mesti. Kalau ini hati mereka. Lah kalau kata ini nggak gosong ini apa? Mau dijepit oleh wanita apa? Lah kok bisa jauh? Ya, oh bapakmu ahli sholat, ahli puasa. Iya, bapak memang ahli sholat, ahli puasa, tapi dia itu bakal punya anaknya diubah. Tidak pernah diajarkan ilmu agama, tidak pernah diajarkan baca Quran, tidak pernah diajarkan untuk kenal dengan jenengan Gusti. Akhirnya ini saya tidak kenal sama jenengan. Akhirnya saya tidak sholat, tidak puasa, tidak tulis Quran. Wis pokoknya saya di-los sama puasa ini berganti jenengan. Tanya, betul bulan ini anakmu? Itu putra saya. Lalu kok gak kamu ajari? Ngajari wong tua ini. Ya sudah, malaikat ambil pahalanya. Ya Malaikat mau pahala yang mana yang diambil? Sudah habis Gusti. Ya sudah, kalau itu dosanya anaknya diambil, kasihkan orang tuanya. Dosanya anak diambil, dikasihkan orang tuanya. Yang terakhir summa turid abita, kemudian lemparkan orang tuanya masuk neraka. Yang dikhawatirkan kalau kita ini berbuat dolim seperti ini, amal kita akan habis untuk nyawa tetangga kanan kiri. Itu yang awalnya kita sudah mau masuk surga, tapi gara-gara kita berbuat dolim terhadap saudara kita, akhirnya amal kebaikan itu habis. Seperti itu. Makanya ayo mumpung masih diberikan kesempatan hidup, ayo satu sama lain saling minta maaf, minta halalnya saudara kita. Siapa mau kita menyakiti saudara kita baik sengaja maupun tidak. Harapannya nanti di akhir hayat kita, di akhirat nanti kita tidak mengalami sebuah kerugian perhitungan. Ibarat orang dagang, dagangannya habis, uangnya tidak kumpul, tagihan nota tagihan ya, dagangannya entek, habis, uangnya tidak kumpul, nota tagihan terus datang, namun tidak rugi namanya itu. Tuh, makanya terus bagaimana solusinya? Nah ini solusinya biar kita tidak
mengalami sebuah kerugian, ya ayo kita kembangkan, kita kembangkan potensi yang diberikan oleh Allah. Salah